Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin nama aku Nabila Rifda Firdaus dengan NIM 24031114677. Aku dari Sistem Informasi C Angkatan 24 Undri. Nah, jadi di video kali ini aku bakal jelasin gimana caranya ngelakuin remote access MySQL dari satu komputer ke komputer lain. Oke, coba. Oke, jadi di sini kita buka MySQL dulu ya tentunya. Command line-nya, command line MySQL, kita masukkan password. Nah, terus kita akan buat database itu dengan nama namanya itu database penjualan. Kemudian NIM karena ini berdua apa satu tim berdua jadi NIM aku dan NIM teman aku. Jadi eh, kita tulis script database penjualan 2403 114677 NIM aku. Kemudian spasi 2403 eh 11 1759. Nah, terus itu jadi habis udah berhasil buat kan database-nya. Kita aktifin dulu database-nya. Kita use database penjualannya. List penjualan. Oke, udah berhasil. Nah, di database penjualan ini kita bakal buat tabel yang namanya itu tabel transaksi. Nah, jadi kita buat dulu tabel transaksi, tabel transaksi. Nah, kemudian isi tabel transaksi ini itu ada kolom ID transaksi. Kita buat ID transaksi. Terus ID transaksi ini tipe datanya itu integer. Terus kita buat ID transaksi ini jadi auto increment biar kita nggak perlu inputin ID-nya lagi. Kemudian ID transaksi ini juga primary key. Nah, selain ID transaksi, kita juga di tabel transaksi itu ada tanggal yang dimana tipe datanya itu date, yang tentunya not null. Kemudian ada nama nama produknya, tipe datanya itu varchar 100 ya. Jadi maksimal angkanya itu 100. Nah, ini not null. Ini kepencet titik koma jadi makanya error guys. Coba kita ulang lagi ya. Yang tadi kan tadi kita tabel terus di tabel transaksi itu ada ID transaksi, tanggal, kemudian nama produk, tanggal, nama produk.
Jadi habis nama produk, di tabel transaksi itu juga ada jumlah, tipe datanya integer, terus not null tentunya. Kemudian ada kolom total desimal, total yang tipe datanya itu desimal. Oke. Nah, setelah itu di perintah soalnya tadi kita disuruh buat tiga user, yaitu ada user admin, kasir, dan supervisor. Nah, pertama kita itu buat user admin dulu. Jadi kita tulis create user, ketik admin, kemudian add. Nah, kalau biasanya kayak kadang tuh kan localhost kan. Nah, di sini kita buat persen agar nantinya apa namanya tabel ini tuh tidak hanya bisa diakses dari ini apa usernya user adminnya ini tidak bis- bisa juga diakses dari komputer lain. Nah, kemudian kita buat identified. Identified ini passwordnya ya. By yang di dalam tanda petik itu passwordnya. Kita membuat password untuk user adminnya. Kita membuat apa? Di situ aku buat admin 123. Nah, yang admin udah, terus kita bakal buat user kasir. Yang kita ubah aja kasir. Terus passwordnya ganti juga jadi kasir 123. Nah, jadi udah buat admin sama kasir. Satu lagi itu supervisor. Kita buat supervisor. Passwordnya juga kita ganti jadi supervisor 123. Nah, kita kan tadi apa usernya tuh udah dibuat kan ada tiga user admin kasih sama supervisor. Nah kita akan beri hak akses. Jadi ketiga user itu bisa ngelakuin apa aja gitu. Nah yang pertama itu ada kita buat hak akses untuk si admin. Jadi admin ini kita buat grant all. Grant all yang artinya si admin itu grant all privilege ya. Jadi dia bisa melakukan semuanya dari select, delete, insert maupun alter type alter. Nah, di sini kita buat grant all privilege on dari ini ya. Tabel kita tadi namanya database kita namanya apa yaitu penjualan 2403 11 46 77 2403 11 titik bintang atas itu untuk user admin admin add bintang. Nah, kemudian kita udah buat untuk admin, selanjutnya kita buat untuk kasir ya. Nah, kasir itu di soalnya kasir itu hanya bisa select dan itu insert. Jadi kita buat grand select, insert on penjualan 2403 11 46 77 2403 11 17 59
kemudian titik koma, eh, eh, titik bintang, tuh ini tadi untuk si kasir. Jadi kita buat kasir at persen. Nah, udah, jadi kita udah buat hak akses buat admin, buat kasir juga udah. Selanjutnya kita buat hak akses untuk supervisor. Nah, si supervisor ini dia bisa select, insert, sama delete. Nah, kita tulis grand select, insert, delete on penjualan 2403 11 4677 2403 11 1759 titik bintang to kasir at persen. Kita ganti supervisor ya, karena ini hak akses select, insert sama delete-nya itu untuk supervisor. Supervisor. Nah, oke, jadi udah kita buat usernya, kita udah buat tabel, kita udah buat user, kita juga udah buat hak akses untuk setiap usernya. Nah, yang selanjutnya itu kita bakal pindah ke eh, komputer, kita bakal pindah ke komputer yang kedua untuk ngelakuin remote access itu sendiri. Dari komputer satu. Nah, ini udah komputer kedua. Komputer kedua ini kita buka CLI juga. Kemudian kita ketik sistem MySQL strip H. Nah, ini kita tulis alamat IP dari komputer server. Jadi, komputer server tadi itu alamat IP-nya apa? Komputer yang tempat kita buat apa? Tabelnya tadi. Buat database tadi kita tulis 192.168.1.28 terus strip U. Nah, kita ini mau masuk sebagai, misalnya ini pertama kita coba dulu sebagai admin ya. Kita tulis admin min eh, strip B. Nah, kita masukkan password yang tadi kita buat di komputer server. Nah, oke, berhasil login. Kemudian kita lihat dulu ya, ini beneran ada atau tidak database-nya. Nah, udah ada kan? Itu penjualan 2403 11 4677, kemudian 2403 11 1759. Kemudian kita aktifin dulu database-nya, use penjualan, use nama database-nya. Nah, udah udah kita aktifkan database-nya. Terus, nah karena admin ini tadi admin itu bisa eh semua.
bisa ngelakuin semua, dia grant all privilege, dia bisa ngelakuin semuanya. Jadi kita coba ya admin ini, otomatis admin ini kan bisa insert into ya, bisa insert. Jadi kita coba mas insert menggunakan user admin ini. Kita buat insert into transaksi. Tadi tipe datanya ada tanggal, kemudian tipe data. Kolomnya ada tanggal, nama produk, jumlah, sama total. Terus misalnya kita mau buat tanggalnya itu 2025 bulan 10 tanggal 1. Terus nama produknya misalnya tentu titik koma ya. Koma, jangan lupa koma. Tadi kalau tanggal masih pakai tanda petik ya, guys. Terus nama produknya misalnya martabak manis. Martabak manis. Terus misalnya jumlahnya 2 ya. Kemudian totalnya misalnya 40.000 lah. Ini untuk produk yang pertama. Kemudian kita juga masukkan produk yang kedua. Tanggal 2 kita buatnya. Terus contohnya nama produknya yang kedua ini adalah dimsum. Nah, oke, berhasil. Kita insert. Nah, karena si admin ini tadi bisa punya semua privilege, otomatis dia juga bisa select. Jadi kita periksa, select from transaksi. Nah, itu tadi karena kalau misalnya kita lagi apa ngelakuin remote access itu, oke, udah berhasil ya berarti. Nah, coba kita delete. Nah, oke, berhasil ya. Jadi si admin ini karena dia apa namanya punya semua privilege, jadi dia bisa termasuk delete juga, select bisa, insert bisa. Nah, kita coba select lagi itu produk kita tinggal satu ya jadinya. Tadi kan dua, ada martabak sama dimsum. Jadi tinggal yang dimsum, yang martabak tadi kan dihapus. Nah, kemudian yang admin udah, kita coba remote access dari kasir ya. Sama kayak tadi, kita tulis sistem MySQL min strip H, kemudian IP address dari laptop server, komputer server, PC server, terus strip U. Nah, kita mau masuk sebagai kasir, kasir strip P, kita masukkan passwordnya tadi, kasir 123.
Ini kita enter. Nah, udah berhasil ya kita masuk sebagai user kasir. Nah, coba kita lihat dulu database-nya. Ada kan database kita penjualan dua penjualan. Kemudian kita aktifin dulu database-nya. Ya, udah berhasil kita aktifin. Nah, selanjutnya kita coba insert into pakai user kasir ini. Nah, karena kasir itu tadi kita buat hak aksesnya itu bisa select dan insert, otomatis dia pasti bisa nge-insert datanya ya nanti ya. Jadi dia cuma bisa select sama insert. Coba kita insertkan data. Tanggal, nama produk, terus jumlah total. Misal kita mau masukkan produknya tanggal dulu ya, 225 ya. Terus 10 2025 bulan 10 tanggal 2. Terus nama produknya misalnya Risoles ya. Jumlahnya itu 2. Kemudian totalnya 10.000. 20.000 lah. Kita masukkan juga produk yang kedua. Misal ini roti bakar. Harganya totalnya 20.000. Nah, berhasil ya. Ya, harus berhasil kan karena adminnya memang bisa, kasirnya memang bisa untuk insert data. Nah, coba kita select from transaksi. Nah, berhasil juga karena admin itu bisa, kasir itu bisa ngelakuin select. Nah, coba kita coba yang lain. Misal kita coba delete data ya. Seharusnya sih nggak bisa ya, karena kasirnya ini nggak bisa delete data. Nah, bener kan? Error karena delete command denied to user kasir. Dia nggak bisa dilakuin sama si kasir ya, delete-nya. Oke, tadi udah kita coba user admin sama kasir. Sekarang kita coba remote aksesnya pakai user yang supervisor. Kita tulis, kita ketik sistem MySQL strip H 192.168.1 28 strip U supervisor strip P titik koma enter. Kita masukkan password dari user supervisor tadi. Nah, hasil login terus tadi si supervisor ini
hanya diberi hak akses untuk select, insert, dan delete. Coba kita select dulu ya. Select, ya, sorry. Jangan lupa buat selalu mengaktifin dulu database-nya ya. Use penjualan. Nah, terus baru kita select. Select ini harusnya berhasil ya, karena memang supervisor itu diberikan hak akses buat select. Jadi kita enter, nah berhasil kan? Nah, selain select, eh supervisor itu juga diberikan hak akses buat insert data. Jadi coba kita insert. Nah, kita insert data. Oke. Nah, berhasil ya. Sudah kita insert datanya. Coba kita lihat lagi. Ada nggak di database-nya. Kita select from transaksi. Nah, nambah ya data kita yang awalnya cuma 3 tadi. Produknya jadi 4. Nah, selanjutnya, selain select dan insert, supervisor ini juga bisa delete data. Jadi coba kita delete from transaksi, where ID transaksi sama dengan 2. Nah, berhasil ya. Query oke. Coba kita periksa lagi di database-nya. Masih ada atau enggak? Select from plan transaksi. Oke, kehapus 1 ya. Jadi 4 jadi 3. Nah, mungkin berarti berhasil ya semuanya. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lagi flu. Bye. Hmm. Bye, 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 bye.